Nah, aktivitas investasi ini bicara aset. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa pelaporan aset di neraca itu diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya ya. Aset terdiri dari dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Teman-teman, sebelum masuk lebih jauh, di kehidupan nyata, kalau di ujian deh, teman-teman bikin neraca itu kan harus balance ya kan? Harus balance antara sisi aktiva dengan sisi liabilitas dan ekuitas. Susah nggak membalancekan neraca? Susah, Pak. Susah. Pada prakteknya di kehidupan nyata memang susah bikin neraca yang balance. Ya, termasuk kalau teman-teman misalnya pakai pakai sistem pembukuan yang sudah bagus banget ya, bisa jadi tetap nggak balance. Ya, karena apa sih? Dari entry, jurnal entry, ya kan? Tergantung dari entry-nya. Kalau ada kesalahan di entry-nya, ya neracanya salah. Nah, di kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, sama susah juga membalancekan antara aktiva dengan liabilitas dan ekuitas. Oleh karenanya, dari pengamatan saya, wajib pajak tuh punya perilaku yang dia akan coba melakukan balancing neraca. Jadi ada akun-akun yang akan dipakai sebagai akun pembalance di suatu neraca. Kira misalkan konsepnya adalah harus balance antara aset dengan liabilitas dan ekuitas. Kalau tidak balance, maka akan ada akun-akun yang di-adjust supaya tetap balance. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira akun apa yang biasa dipakai oleh entitas, oleh wajib pajak sebagai akun balancing, akun pembalance. Oke, kas, apa lagi? Persediaan, Pak. Persediaan, ada lagi? Account payable, Pak. Account payable ya, berarti di sisi lihat. Nah, akun-akun yang biasanya dipakai sebagai akun balancing itu umumnya akun yang tidak bisa ditracer oleh otoritas pajak karena kita bicara wajib pajak. Misalnya apa? Kas. Kas itu untuk mentracer berapa sih saldo kas yang sebenarnya agak susah karena harus bongkar rekening, ya kan? Bongkar rekening itu ada rahasiaan bank seterusnya ya. Meskipun DJP itu bisa ya buka rekening namanya, tapi prosedurnya rumit. Yang kedua, yang umumnya dipakai sebagai akun balancing adalah sebelum persediaan piutang usaha atau AR ya. Account receivable itu juga rawan dijadikan akun pembalance. Kenapa? Karena nggak bisa ditracer ya. Sementara kalau persediaan kan bisa dihitung fisiknya misalnya. Kalau persediaan fisik ya. Nah, makanya piutang usaha atau account receivable ya atau utang usaha di sisi liabilitas itu agak susah tuh tracernya karena harus bongkar pembukuan wajib pajak. Nah, biasanya begitu. Makanya kasnya berapa yang dilaporin gitu ya di arus kas maupun di neraca itu belum tentu sama dengan kondisi yang sebenarnya di akhir tahun tersebut. Karena kalau kita bicara laporan arus kas itu kan end-up-nya atau endingnya adalah melaporkan saldo kas ya nggak sih? Saldo kas per 31 Desember. Artinya angka yang ada di situ harusnya make sense dengan fotokopi atau rekaman atau rekening koran ya nggak? Rekening koran per tanggal itu dari semua rekening yang dimiliki gitu harusnya. Tapi bisa jadi itu enggak. Ya itu cuma catatan biasa. Catatan saja. Ya. Oke. Dari sisi investasi, kas itu dibagi menjadi kas. Aset itu dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kita akan bahas masing-masingnya satu-satu, mulai dari aset lancar terlebih dahulu. Yang pertama kita bicara kas. Ya. Kalau kas semua orang tahu ya, kas itu ya uang dan kas itu harganya pasti wajar. Ya, karena nilai uang itu pasti wajar. Dia menggunakan satuan mata uang, maka kas itu pasti dilaporkan harganya wajar. Jadi kalau di neraca, yang harganya paling wajar dari semua aset itu adalah kas.
Yang kedua, setara kas. Setara kas itu adalah aset lancar yang dia bukan kas, tapi disetarakan dengan kas. Contohnya deposito, ya. Lalu cerukan, ya, cerukan itu bahasa Inggrisnya bank, bank overdraft, bank overdraft. Cerukan itu adalah kesempatan yang diberikan oleh bank supaya suatu entitas itu punya saldo negatif, ya. Jadi eh, itu dilaporkan sebagai kas, setara kas, ya. Biasanya saldo tapi negatif itu namanya cerukan. Jadi rekening udah habis nih, tapi masih bisa pakai gitu. Itu namanya cerukan. Nah, kas ini merupakan aset yang paling liquid, yang mudah diselewengkan, ya. Nah, kas ini terdiri dari kas di tangan dan di bank. Makanya kalau kita baca CALK, kalau CLK-nya bagus, bicara kas, nanti rinciannya itu adalah merinci nomor rekening. Nomor rekening, mata uangnya apa, atau currency-nya, nilainya berapa gitu. Nah, kalau yang bagus, dia akan dirinci. Di akhir tahun, perusahaan punya kas sekian. Kas yang dilaporkan di neraca, jadi kalau kita bicara neraca yang ini, neraca ini di sini ada kas. Saldo kas yang dilaporkan di sini itu harus sama dengan saldo kas yang dilaporkan di laporan arus kas. Jadi saldo di neraca, saldo kas di neraca adalah saldo akhir per akhir periode, ya misalnya per 31 Desember. Dan itu harus sama dengan saldo kas akhir di laporan arus kas. Makanya laporan arus kas itu bentuknya seperti ini. Dia menunjukkan ini endingnya, ya, saldo kas akhir di akhir tahun. Kalau teman-teman masih ingat, udah belajar belum ya laporan arus kas? Laporan arus kas itu bisa dibuat dengan dua cara. Satu, direct method, dan yang kedua, indirect method. Kalau direct method, pokoknya kas masuk ya kita tuliskan dari mana aja, kas keluar untuk apa aja gitu. Endingnya kita akan tahu saldo kas akhir. Tapi kalau indirect method, itu dari laba kita kurangkan atau kita tambahkan dengan aktivitasnya perusahaan. Hasil akhirnya harusnya sama antara direct method dan indirect method. Oleh karenanya, teman-teman, salah satu analisis yang bisa kita lakukan untuk menguji arus kas adalah dengan merekonstruksi laporan arus kas. Jadi akan bikin lagi laporan arus kas dengan menggunakan metode indirect. Karena kalau metode direct itu yang bisa melakukan hanya si entitasnya, yang tahu uang keluar masuk kan cuma dia, ya kan? Yang bisa kita lakukan sebagai analis itu hanya menggunakan metode indirect. Lalu hasil akhirnya kita sandingkan dengan laporan arus kas. Misalnya di slide ini dilakukan rekonstruksi laporan arus kas. Menurut hasil analisis, harusnya di akhir tahun tuh ada 44 miliar. Tapi yang dilaporkan di neraca itu adalah 42 miliar. Jadi ada selisih 2 miliar. Itu biasanya akan dipertanyakan ke wajib pajak. Kenapa kok beda? Ini harusnya 42 nih. Harusnya 44 nih, bukan 42. Kenapa kamu ngelaporin 42? Nah, itu salah satu analisis yang bisa dilakukan ya, menyandingkan berapa sih saldo kas yang sebenarnya. Nah, ini kas. Oleh karenanya, pengujian saldo kas dan setara kas ini kan laporan posisi keuangan. Itu dilihat dengan menyandingkan dengan laporan arus kas. Nah, saat ini di DJP itu ada undang-undang tentang keterbukaan data keuangan oleh perbankan. Jadi bank itu setiap tanggal setiap tahun berikutnya setelah 31 Desember itu mengirimkan saldo rekening wajib pajak per 31 Desember, ya. Jadi entitas atau wajib pajak, ya, bank nasabah itu sama banknya dilaporin ke DJP, oh si PTA per 31 Desember tuh saldonya 300 juta. Kalau sekarang yang dilaporin yang di atas 1 miliar, ya. Kalau di bawah 1 miliar nggak akan dilaporin. Misalnya ya, 300 juta. Nah, nanti sama DJP angkanya akan dipakai nih. Oh, ini 300 juta. Klop nggak nih sama laporan sisi keuangan.
ya. Dan nggak cuma satu rekening, semua rekening yang dia miliki atas nama perusahaan tersebut. Makanya kalau kita bikin tabungan kan masukin NPWP ya, itu gunanya untuk ini salah satunya. Jadi akan dilaporkan per NPWP. Ini misalnya hasil dari analisis yang tadi. Ini data dari banknya bahwa si ada si WP ini punya beberapa saldo rekening. Lalu ini di neracanya dirinci rekeningnya nomor berapa ya. Lalu disandingkan ya, misalnya ini 2569 dilaporkan 2564 ada selisih. Kalau ini sama 5 miliar. Ini 59 ini dilaporkan 58. Ini 3,6 ini sama ya. Nah, artinya masih ada rekening yang selisih. Rekening yang selisih itu nanti akan ditanyakan ke wajib pajak. Kenapa kok laporannya beda antara saldo rekeningmu dengan yang dilaporkan di neraca? Karena tadi kembali ke pembahasan kita, kas dan setara Prakas ini sering dijadikan sebagai akun balancing. Ya. Oke, itu saya kira terkait arus kas. Untuk yang ini, saya tidak akan mengelaborasi lebih jauh karena kebanyakan dengan SPT. Sampai sini terkait kas, ada yang mau ditanyakan silakan. Berarti udah nggak bisa ya Pak buat perusahaan nakal di kas ini Pak dengan laporan tadi. Sebenarnya secara praktis agak susah ya, bukannya nggak bisa. Karena kalau ternyata, apalagi Pak, kalau rekeningnya di luar negeri gimana? Tetap ya, kita tetap dapat dari lembaga keuangan di luar negeri ya. Jadi nggak cuma dalam negeri, lembaga keuangan di luar negeri juga melaporkan dan umumnya bisa kita. Jadi kalau ada selisih itu dari pengalaman saya biasanya lebih ke kurs. Oh Pak, kursnya beda Pak. Misalnya untuk rekening yang falas ya itu kalau dikurskan misalnya antara kursnya wajib pajak dengan kurs yang dipakai DJP berbeda nanti akan jadi selisih. Ya. Ini bisa jadi karena kurs nih kalau selisihnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kalau selisihnya udah puluhan miliar ya itu bukan karena kurs ya sebenarnya. Soalnya secara praktis nggak bisa ya, benar kata Farhan ya agak susah menghindar makanya sebenarnya kalau sekarang itu yang banyak kejadian adalah wajib pajak mencampur rekeningnya. Jadi rekening pribadi dengan rekening usaha atau sebenarnya dia udah punya usaha tapi transfernya ke rekening pribadi. Nanti yang kena orang pribadinya tuh bahwa kok saldo rekeningnya beda dengan yang dilaporkan di SPT tahunan. Padahal menurut orang pribadi, oh itu saya untuk pembayaran atau itu aktivitas bisnis saya dari PT ini gitu. Nah, itu juga akan dipertanyakan kenapa? Kalau memang usahanya pakai PT, ya rekening yang dipakai rekening PT dong, jangan bercampur dengan rekening orang pribadi. Karena kalau dia masih menggunakan rekening orang pribadi itu terkesan dia menyembunyikan penghasilan si PT-nya. Nah, itu ketahuan juga tuh, karena di rekening OP-nya nanti kan akan gendut nih, tapi si di rekening badannya nggak ada gitu. Nah, itu juga bisa jadi satu indikasi. Ada juga yang kejadian seperti itu. Oke. Setelah kas, kita bicara yang kedua yaitu piutang usaha atau account receivable. Teman-teman, piutang usaha ini dekat dengan utang usaha atau account payable. Ya. Di dunia bisnis, umumnya transaksi itu terjadi secara ya, jarang sekali transaksi itu terjadi secara cash, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil, ya itu umumnya diambilkan dari petty cash. Makanya di akuntan itu ada petty cash ya atau uang persediaan, uang. Kalau kita jualan itu umumnya kredit. Makanya kita akan mengakkru akun piutang usaha. Jadi kalau jual kredit itu kan jurnalnya account receivable di sisi debit, ya kan? Kreditnya apa? Sales. Lalu kalau beli kredit, beli persediaan secara kredit, jurnalnya adalah inventory pada account, ya kan? Nah, ini kalau pembelian kredit.
Piutang usaha, seperti yang tadi saya bilang, ini juga sering dijadikan akun pembalance oleh wajib pajak. Karena kita nggak bisa meng-cross-check berapa piutang usaha yang sebenarnya. Piutang usaha ini, teman-teman tahu nggak kenapa di neraca masuknya di sisi aset lancar? Kan dia ada di sini nih, piutang usaha. Ada yang tahu kenapa piutang usaha dilaporkan di sisi aset lancar? Karena udah diakui Pak sebagai pendapatan. Oke, ada yang lain? Kenapa kok aset lancar, bukan aset yang... Karena kalau dia punya utang, harusnya dia menerima dulu pembayaran atas penjualannya daripada jangka waktu utang yang harus dia bayarkan gitu, Pak. Oke, Jangka waktunya biasanya pendek, Pak. nah betul. Dia masuk ke aset lancar karena diharapkan piutang usaha ini dapat terrealisasi dalam waktu dekat, kurang dari satu periode, ya kan? Utang itu nggak akan ulang tahun gitu, piutang. Piutang usaha itu nggak akan ulang tahun. Makanya kalau piutang usaha sampai ulang tahun dari entitas itu perlu dipertanyakan. Namanya piutang usaha. Jangan-jangan salah akun kali. Itu adalah piutang lain-lain misalnya yang tidak lancar, ya, yang lebih dari 1 tahun. Gitu. Karena namanya piutang usaha, dia harus direalisasi dalam waktu 1 tahun. Paling lama itu 3 bulan harusnya. Meskipun nggak ada teorinya ya, tapi secara umum karena eh, di dalam dunia bisnis kan cash is everything katanya ya. Dia itu butuh cash karena dengan cash itu dia mendanai perusahaan. Artinya dilaporkan di sisi aset lancar karena dia berharap dibayar oleh pelanggan dalam waktu dekat. Dan secara akuntansi teman-teman, piutang usaha ini karena dicatat sebagai aset, dia bisa diperjualbelikan. Jadi utang itu bisa diperjualbelikan, ya. Nilai utangnya, piutang ya sorry, piutangnya berapa sih? Itu bisa dijual ke orang lain, gitu. Jadi misalnya piutangnya antara PTA dan PTB, tiba-tiba yang lagi PTC gitu, karena PTB jual ke PTC piutangnya, itu bisa, ya. Dan bisa dinilai juga harga wajarnya berapa. Artinya ketika dia jual piutang di atas harga harga bukunya, misalnya pakai harga wajarnya, itu udah ada capital gain sebenarnya. Karena piutang itu aset ya, di sisi neraca itu dilaporkan sebagai aset. Nah, kaitannya dengan tadi, dia diharapkan untuk direalisasi dalam waktu dekat, makanya bisa kita hitung turnover-nya. Jadi ada AR turnover, ada AP turnover ya. AR itu adalah account receivable turnover. Satuannya hari, hitungannya hari. Jumlah hari dia bayar utangnya berapa sih? Oh, dia bayar utang 60 hari. Bayar dapat sorry, maksudnya piutangnya dibayar dalam waktu 60 hari. Sedangkan AP turnover itu adalah dia bayar utang dalam waktu berapa hari sih? Gitu kan. Nah, umumnya AR itu akan lebih kecil daripada AP. Misalnya kalau dia AR turnover-nya 60 hari, mungkin AP turnover-nya 75 hari gitu. Artinya apa? Ketika jatuh tempo dia harus bayar utang di hari ke-75, dia udah punya uang di hari ke-60 untuk bayar utangnya. Gitu. Karena kalau AR-nya lebih besar dari AP, itu ada waktu di mana dia harus bayar utang, tapi nggak punya uang. Karena pelanggan belum bayar. Nah, secara secara pajak juga, teman-teman, ini dari pengalaman yang saya alami, piutang yang dilaporkan, piutang usaha yang dilaporkan di laporan posisi keuangan, itu berasal dari penjualan tiga sih Pak, untuk tahu itu benar apa enggak, kita cross check ke SPT masa PPN.
PT Masa PPN itu kan melaporkan penyerahan ya. Kita lihat selama 3 bulan. Oh, di Desember dia 40 juta. November dia 20 juta. Oktober 40 juta. Oh, klop. Artinya piutang yang dilaporkan di sini itu berasal dari 3 bulan sebelum. Lebih kecil atau lebih besar, ya harusnya selisihnya tidak terlalu banyak. Ya kan? Kalau selisihnya gede banget, misalnya di sini melaporkan 500 juta. Sementara dari penjualan 3 bulan sebelumnya itu hanya 300 juta. Itu perlu dipertanyakan. Artinya 500 juta itu mungkin berasal dari penjualan bulan bulan yang lebih muda gitu. Bulan Juli, bulan Mei gitu. Itu perlu kita pertanyakan loh. Bapak jualan gimana sih? Kan Bapak butuh duit. Emang nggak ditagih gitu. Ya, karena normalnya 3 bulan itu dibayar. Ya pada kenyataannya wajib pajak pasti punya 1001 alasan ya. Oh memang itu belum dibayar. Tapi ini menunjukkan satu anomali ya. Karena eh, namanya orang usaha pasti kan pengennya mempertahankan usahanya supaya berjalan lancar ya. Ya, umumnya piutang usaha itu berasal dari penyerahan selama 3 bulan terakhir. Nah, lalu kalau piutang secara akuntansi juga ada pembebanan terhadap piutang tak tertagih ya atau namanya bad debt expense. Secara akuntansi diperbolehkan ya karena secara akuntansi memang harus diukur piutang ini berapa yang kira-kira kamu dapat tagihkan. Biasanya umumnya perusahaan itu membebankan sekitar 5% dari piutang itu sebagai piutang yang tidak tertagih. Umumnya, meskipun beda-beda ya. Kayak bank itu tentu beda-beda ya, karena beda-beda. Nah, tetapi yang perlu kita tahu adalah secara pajak, pembebanan piutang tak tertagih itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena pada dasarnya itu adalah asumsi. Ya kan? Itu kan asumsi manajemen nih, 5% nggak tertagih. Pada kenyataannya belum tentu itu tidak tertagih. Ya kan? Asumsi itu artinya apa? Estimasi. Kalau di akuntansi bahasanya. Estimasi itu artinya apa? Unrealized. Segala hal yang sifatnya unrealized, menurut undang-undang pajak itu nggak boleh. Karena belum tentu dia tidak tidak dibayar gitu. Bisa jadi dibayar. Makanya yang boleh itu adalah beban piutang tidak tertagih yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Kalau di Undang-Undang PPH ya. Jadi di Undang-Undang PPH yang diperbolehkan itu adalah nih kita akan lihat di pasal 6. Nah, pasal 9 ya. Jadi pasal 9 ini bicara non-deductible expense, biaya-biaya yang nggak boleh dikurangkan. Jadi untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk bank. Jadi yang diperbolehkan hanya bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit. Kalau selain itu tidak boleh karena sifatnya tadi unrealized. Sedangkan ketika piutangnya sudah nyata-nyata tidak dapat ditagih, itu baru boleh dibebankan. Ini piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, itu pun ada syaratnya. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Jadi harus ngasih ini loh piutang kita yang nggak bisa ditagih. Telah diserahkan perkaranya kepada pengadilan negeri, artinya proses hukum tetap berlanjut ya, proses perdatanya. Nah, kenapa harus diserahkan daftar piutangnya? Karena kalau ada seseorang utangnya dibebaskan oleh suatu kreditur, maka bagi pihak yang utangnya dibebaskan adalah penghasilan.
Ya. Jadi misalnya Farhan punya utang dari Mbak Anissa misalnya 10 juta. Utangnya di tahun 2020. Utang itu penghasilan nggak buat Farhan di tahun 2020? Utang itu penghasilan nggak? Yang akan dipajaki nggak? Enggak. Utang itu bukan penghasilan. Karena apa? Karena pada waktunya harus dikembalikan dari Farhan ke Anissa 10 jutanya. Lalu Farhan janji di tahun 2022 akan dibayar utangnya. Ternyata sampai tahun 2024 utangnya belum juga dibayar. Ya. Lalu di tahun 2024 Anissa saking keselnya bilang, udah utangnya tidak akan saya tagih di dunia katanya. Nanti ditagihnya di mana? Di akhirat. Utangnya dibebaskan. Saya hapus. Ketika menghapus piutang, ya enggak? Artinya Anissa akan menghapus piutang. Neracanya berubah. Tadinya asetnya punya piutang 10 juta, jadi nggak ada. Maka bagi Farhan, ketika utangnya dihapus oleh kreditur, itu adalah penghasilan. Karena sisi liabilitasnya akan berkurang, ya enggak? Makanya salah satu definisi penghasilan kemarin adalah pengurangan liabilitas yang tidak dibarengi dengan pengurangan aset. Artinya di tahun 2024 Farhan harus melaporkan utang itu sebagai penghasilan yang akan dipajaki. Meskipun Pak utangnya kan 2020 uangnya udah nggak ada. Iya, tapi pembebasannya baru dilakukan di tahun 2024, maka itu adalah penghasilan di tahun 2024. Tahun utangnya dibebaskan oleh kreditur. Ya. Nah, itu salah satunya terkait aspek pajak. Itu terkait dengan piutang, saya kira itu yang perlu saya bahas. Lalu ini sebenarnya ada pembahasan mengenai PSAK 23 tentang pendapatan, tapi menurut saya tidak terlalu relevan untuk dibahas ya. Karena saya sebenarnya pengen menjelaskan tentang, tadi kan kas, sekarang piutang. Sampai sini terkait piutang ada yang mau ditanyakan? Piutang usaha, terutama. Lalu setelah kas, piutang usaha ada juga biaya yang di-accrue, prepaid. Biaya yang dibayar di muka, biasanya prepaid. Atau bahasa Indonesia uang muka. Contoh uang muka apa? Masuk. Bayar sewa untuk 2 tahun di depan, itu adalah prepaid, ya nggak? Prepaid rent, prepaid insurance, bayar asuransi untuk 2 tahun. Jadi akan dicatat sebagai aset dulu ketika terjadinya. Lalu nanti pembebanannya pada waktu bikin apa? Bikin Jul- adjustment entry, ya enggak? Jurnal penyesuai. Jurnal penyesuai itu kapan sih bikinnya? akhir tahun Akhir Pak, periode, Pak. di Akhir prepaid. tahun, betul, akhir periode. Untuk menyesuaikan prepaid supaya bisa dibebankan. Jadi asetnya akan dikurangi, dicatat beban. Karena beban itu nature-nya mengurangi aset, ya enggak? Biaya jasa pada kas itu kan mengurangi aset, ya enggak? Biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan itu mengurangi aset. Biaya sewa pada uang muka sewa atau prepaid rent itu juga mengurangi aset ya. Makanya biaya-biaya yang dibayar di muka itu pada awalnya akan dicatat sebagai aset di sisi aset lancar. Kenapa aset lancar? Karena dia ya harapannya habis dalam waktu setahun. Meskipun sebenarnya bisa juga ada di aset tidak lancar ya, tergantung periodenya. Ya, misalnya teman-teman bayar bayar sewa untuk 10 tahun. Ya, itu nanti akan dicatat sebagai aset tidak lancar yang 10 tahunnya. Cuman yang bagian 1 tahunnya akan dicatat di aset lancar. Jadi ada dua tuh. Bagian dari biaya sewa yang lancar,
bagian dari biaya sewa yang tidak lancar. Makanya kadang ada laporan keuangan seperti itu juga. Asetnya kebagi dua, ada di sisi lancar, ada di sisi tidak lancar. Contoh lain deh. Contoh lain piutang. Piutang jangka panjang itu pasti ada dua. Di bagian aset tidak lancar itu adalah piutang jangka panjang. Di bagian aset lancar itu adalah piutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Jadi harus dibagi dua, mana yang lancarnya, mana yang tidak lancarnya. Nah, biaya dibayar di muka adalah pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan atas barang atau jasa yang belum digunakan, jadi baru dibayar tapi belum dipakai. Secara proporsional akan menjadi beban ketika pengeluaran tersebut memberikan manfaat pada setiap periode dalam kegiatan normal perusahaan. Ada yang tahu nggak kenapa kita perlu melakukan jurnal penyesuaian? Misalnya perusahaan bayar sewa untuk 2 tahun, berarti kan dia akan mencatat prepaid rent, debit pada kas. Ini pada waktu dibayarnya, ya kan? Lalu akan dilakukan adjustment entry ya. Jadi dia akan catat rent expense pada prepaid rent. Ada yang tahu nggak secara akuntansi ya, kenapa perlu ada jurnal penyesuaian ini? Atau latar belakang apa yang membuat entitas harus melakukan penyesuaian ini? Mengetahui nilai aset yang sesungguhnya Pak, sama untuk ini apa, menerangkan eh, keaslian dalam mencetak laba perusahaan Pak. Iya, karena konsepnya namanya, jadi laba rugi itu, nah yang akan kita pelajari minggu depan. Minggu depan asinkronus ya. Itu konsepnya adalah matching cost against revenue. Jadi ini prinsipnya nih yang dianut. Bahwa entitas itu akan mematching antara cost yang dia keluarkan, cost tahu ya, biaya, beban, meskipun cost itu beda dengan beban. Nah, tapi di sini kita anggap beban. Matching cost against revenue. Jadi biaya-biaya yang terjadi di dalam satu periode akan ditandingkan dengan salesnya, dengan revenue-nya. Kalau kita hanya catat demikian, ini uang keluar doang. Ya, ini secara cost accounting ini namanya adalah cost. Tapi ini adalah expense gitu. Ya kan? Kalau masih ingat materi cost accounting-nya. Jadi ini cost, ini expense. Jadi harus di-expand-kan, jangan jadi cost terus. Karena kalau gini doang, ya itu cost doang. Ini cuma berubah aja dari kas jadi prepaid rent. Secara neraca tetap, ya enggak? Padahal yang namanya beban itu adalah pengorbanan dari sisi aset. Ya enggak? Asetnya harus berkurang untuk bayar biaya jasa pada kasnya berkurang. Lalu bayar sewa pada kas kalau langsung, ya kasnya berkurang. Makanya ada rent expense pada prepaid rent. Asetnya harus dikurangi sebagai bentuk pengorbanan gitu. Karena prinsip ini matching cost against revenue. Dengan cara ini laba yang dilaporkan dalam satu periode itu adalah revenue setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi selama periode tersebut. Gitu ya. Latar belakangnya karena ini, karena matching cost against revenue. Nah, biaya dibayar di muka ini juga dilaporkan di sisi aset ya. Kalau secara pajak kita bisa lakukan ekualisasi dengan bukti potong maupun dengan faktur pajak. Tapi saya tidak akan bicara lebih jauh ke sana. Saya cuma ingin menggugah kesadaran teman-teman mengenai apa itu biaya dibayar di muka dan kenapa dicatat di sisi aset ya. Makanya kalau bicara PPh output misalnya dipotong PPh pasal 23. Nih ayo coba kita ingat-ingat lagi materi pajaknya ya. PTA menyerahkan jasa kepada PTB. Nilainya 100 juta. PTA menyerah kepada PTB
senilai 100 juta. Pertanyaan saya, siapa yang menyerahkan jasa? PTA, Pak. PTA. Siapa yang bikin faktur pajak? PTA juga kali. PTA, betul. Karena pihak yang menyerahkan jasa, yang nerbitin faktur itu yang jual. Siapa yang menggunakan jasa? TB, Pak. Eh, Oke. Siapa yang bayar jasa? TB. PTB. Siapa yang dapat penghasilan? PTA. TA. PTA. Berarti siapa yang motong pajak? Nih kalau kita kaitkan dengan Potput, PPh pasal 23. PTA. TA, Pak. TA. Siapa yang motong pajak? PTB PTA. ya. TB, Pak. PTB ini, sorry, itu PTA. Ini faktor pajak. Ini bukti potong. Jadi PTB, karena PTB bayar penghasilan ke PTA, PTB itu diberi oleh undang-undang kewenangan untuk motong PPh pasal 23 2%. Karena PTB pakai jasanya PTA. Ya. Jadi PPh pasal 23 itu kalau wajib pajak dalam negeri menggunakan jasa pihak lain lalu dia bayar penghasilan, dia akan potong PPh pasal 23. Ini Pupot 23. Jadi aspek pajaknya untuk transaksi ini itu ada PPN-nya berapa? 11% kali 100 juta, 11 juta. Lalu ada PPh pasal 23, 2%, 2 juta. Sekarang kita akan lihat bagaimana jurnalnya PTA maupun PTB. Jurnal PTA. Kita cek dulu jurnal PTA. PTA tadi pihak yang menyerahkan jasa. Ya enggak? Dia pengusahanya nih yang nyerahin jasa. Maka jurnalnya, katakanlah transaksinya terjadi secara cash, maka dia akan terima cash di sisi debit. Ya kan? Nah, PTA ini juga pihak yang dipotong pajaknya oleh PTB. Dipotong PPh pasal 23. PPh pasal 23 itu nanti di akhir tahun dapat dikreditkan oleh PTB di SPT tahunan. Maka itu adalah apa? Prepaid, uang muka. Jadi dia di tahun berjalan dipotong 23, nanti ketika lapor SPT akan dikreditkan. Maka dia akan catat ini, uang muka PPh 23. Nggak apa-apa, jurnalnya campur-campur ya. Uang muka PPh pasal 23 di sisi debit. Ini kan ini ya enggak? Jadi biaya yang dia keluarkan di muka akan dicatat di sisi aset. Makanya dicatat sebagai uang muka. Saldo normal aset apa? Debit. Makanya uang muka itu saldo normalnya debit. Lalu karena dia juga nerbitin faktur, ya, dia kan bikin faktur tuh. Maka di sisi kredit keluaran, ya, karena PPN itu ada PPN keluaran, lalu dia catat pendapatan jasa ya di sisi kredit. Pendapatan jasanya 100 juta, PPN-nya 11 juta, lalu dia dipotong juta. Jadi dia terima uang dari PTB itu 109 juta. Lalu bagaimana jurnalnya PTB? Sebagai pihak yang mencatat beban jasa. Maka PTB akan catat biaya jasa di sisi debit, ya kan? Dia dipungut PPN, maka dia akan catat PPN masukan. PPN masukan ini juga bagi dia adalah aset. Kenapa? Karena nanti akan dikreditkan. Di sisi kreditnya, dia kan tadi motong nih, PTB motong 23 ya. Berarti dia akan catat utang PPh 23 di sisi kredit pada kas karena dia keluar uang. Ya kan? Biaya jasa yang dia catat 100 juta, lalu dia bayar PPN 11 juta, terus utang PPh pasal 23-nya 2 juta, kas yang dia keluar 109 juta. Perhatikan bahwa kas yang dicatat keluar oleh PTB itu harus sama dengan kas yang dicatat masuk oleh PT.
Makanya kalau PTA diperiksa, PTB-nya bisa jadi dipanggil buat nyocokin jurnalnya. Nah, ini jurnal untuk transaksi ini yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman adalah bahwa uang muka PPh pasal 23 atau PPN masukan yang dibayar oleh PTB, dipungut oleh PTA, itu adalah aset prepaid itu sebenarnya. Biaya-biaya yang dia bayar di muka. Pada akhirnya nanti akan diklaim lagi pada saat kapan? Pada saat mengkreditkan PPh pasal 23 atau mengkreditkan PPN masukan. Nanti ketika di akhir tahun, misalnya si PTA udah ketahuan nih pajaknya dia, kan PTA punya kredit 2 juta nih. PTA misalnya di akhir tahun, oh pajak saya 10 juta Pak, maka PTA akan menjurnal seperti ini. Di akhir tahun ya, biaya atau beban PPh, sisi debit 10 juta, sisi kreditnya karena dia punya uang muka PPh 232 juta, itu akan dicatat di sisi kredit. Uang muka PPh 23 2 juta, selisihnya ke apa? Utang. Utang PPh badan 8 juta. Ya, jadi pada awalnya akan dicatat sebagai aset di sini, sisi debit, nanti dialih ke sisi kredit. Selisihnya ke utang kalau kurang bayar, atau ke piutang kalau lebih bayar. Ini dari sisi akuntansinya ya. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan ini, ada biaya yang dibayar di muka, salah satunya juga pajak-pajak yang dibayar atau di stok di muka itu akan dicatat sebagai aset ya, prepaid. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin memastikan, Pak. Ya, Tadi yang bayar PPh-nya berarti yang PTA, Pak ya? yang dipotong PPh pasal 23-nya PTA, dipotong. Tapi yang motong adalah PTB. Karena kewajiban pemotongannya ada di PTB. Oleh karenanya yang setor ke kas negara siapa? PTB. PTA cuma dapat apa? Bukti potong. Ini bukti bahwa kamu sudah saya potong pajaknya, ini bukti potongnya. Pajaknya sama PTB akan disetorkan ke kas negara. Dan ketika terima bukti potong, PTA akan menjurnal ini. Lalu ketika setor ke kas negara, ya tinggal dibalik utang PPh pasal 23 pada kas oleh PTB. Ya, sebenarnya semuanya, teman-teman, kalau dari pengalaman saya, aturan pajak seribet apapun, pada ujungnya kita harus eh, menggambarkan bagaimana jurnalnya. Karena dengan jurnal itu kemudian tercermin siapa mencatat apa, ya, siapa yang harusnya bayar, siapa yang harusnya motong, itu kelihatan. Ya. Makanya next step-nya, teman-teman sudah belajar akuntansi pajak ya. Eh, Akuntansi pajak itu akan menjadi ending dari semuanya gitu. Pada akhirnya akuntansinya seperti apa sih? Karena kalau kita bicara pemeriksaan pajak, bahkan pemeriksaan bea cukai pun saya yakin pasti yang dibongkar adalah pembukuannya, ya kan? Berarti invoice-nya, jurnalnya itu yang akan dibongkar oleh auditor. Itu biaya yang dibayar di muka. Selanjutnya masih tentang aset lancar, kita akan bicara persediaan atau inventory. Teman-teman, persediaan ini normalnya hanya ada di perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, ya kan? Apakah perusahaan jasa nggak boleh punya persediaan? Boleh, tapi biasanya perusahaan jasa itu persediaannya kecil. Misalnya bengkel, bengkel mobil, itu persediaannya apa? Spare part, oli, ya kan? Barang-barang kecil, ya, untuk memperbaiki. Nah, itu persediaan. Tapi kalau misalnya manufaktur, pabrik
Baju, persediaannya apa pabrik baju? Tekstil, Pak. Bahan tekstil. Kain, ya, benang, ya, mungkin plastik buat kemasan, itu juga persediaan material, ya. Nah, kalau perusahaan dagang, persediaannya ya barang dagangannya dia, gitu. Makanya persediaan ini umumnya terjadi di manufaktur atau di dagang. Ya. Tapi ada loh manufaktur yang nggak punya persediaan. Manufaktur yang melakukan kegiatan jasa. Jadi dia manufaktur tapi jasa. Pernah dengar? Namanya jasa pabrikasi. Atau biasa disebut juga sebagai jasa maklon. Ya. Jasa maklon tuh dia cuma buatin barang orang. Dia punya mesinnya, tapi dia nggak punya persediaan. Dia bikinin pesanan orang. Jadi yang bawa bahan bakunya ya orangnya yang mau bikin gitu. Jadi dia cuma menjalankan mesinnya sampai jadi barang jadi. Persediaan ini kalau di neraca dia kan posisinya ada di sini. Kalau piutang usaha biasanya di sini ada inventory atau persediaan. Kadang ada yang laporin persediaan gitu aja, artinya persediaannya diakumulasi. Ada juga yang dirinci. Persediaan A, raw material berapa? B, work in process berapa? C, finish good berapa? Gitu ya. Sesuai cost accounting. Ada yang dirinci, ada yang tidak dirinci. Kalaupun dirinci, kalaupun tidak dirinci, biasanya di penjelasannya dirincikan. Persediaannya apa aja sih? Apalagi kalau satu perusahaan punya banyak jenis persediaan, ya, beda-beda. Itu biasanya dirinci. Persediaan itu salah satu aset yang besar, tapi normalnya tidak terlalu besar. Gimana bilangnya ya? Dia secara proporsi, kan kemarin sudah berkenalan dengan analisis vertikal horizontal ya. Ya, analisis vertikal deh, kan ke atas. Kan akan dibandingkan dengan aset ya misalnya. Perbandingan persediaan dengan aset itu dia cukup signifikan, tapi tidak terlalu signifikan. Terutama pada perusahaan manufaktur. Kalau pada perusahaan dagang, mungkin besar. Karena perusahaan dagang itu kan secara karakteristik ya, satu-satunya aset besarnya apa? Ya persediaannya dia. Tapi kalau manufaktur, ada aset lain yang nilainya lebih besar dari persediaan. Mesin, pabrik, gitu. Distributor pun umumnya punya aset lain yang nilainya besar. Apa? Gudang misalnya, tokonya, ya kan? Nah, makanya saya bilang umumnya persediaan ini nilainya signifikan, tapi tidak terlalu signifikan. Signifikan tapi tidak terlalu signifikan. Mungkin kalau pakai persentase saya bisa eh, rata-rata mungkin sekitar 25 sampai 30%. Umumnya ya, meskipun ini bukan angka yang saklek ya, artinya umumnya segitu. Karena apa? Karena kalau entitas menyimpan persediaan terlalu besar, itu juga berisiko. Ya enggak? Teman-teman jualan dimsum, persediaannya apa? Mungkin dimsum frozen. Oh, kita mumpung punya kas yang banyak, kita beliin dimsum frozen sebanyak-banyaknya. Itu berisiko. Risiko kedaluarsa, risiko nggak laku, ya nggak? Maka persediaan itu dia harus jaga di mana nilainya itu harus jaga secara jumlah supaya ketika ada orang beli dia punya persediaan, tidak kekurangan, tapi juga tidak terlalu banyak gitu. Kan gitu ya orang jualannya. Jualan dimsum, ada yang mau beli, oh ada nih. Jangan sampai ada orang mau beli nggak punya dimsumnya gitu, ya kan? Nah, makanya analisisnya yang pertama terkait persediaan kita akan lihat berapa sih besarnya persediaan itu.
Berapa porsinya terhadap total aset? Pak, perusahaan ini persediaannya 70% sendiri dari total aset. Kembali lagi ke nature-nya. Pertanyaan kita, kenapa? Kenapa dia mau beli persediaan sebanyak itu? Apa dia sudah mitigasi risikonya? Risiko aus, risiko rusak, risiko tidak terjual? Apa dia punya gudang untuk menyimpan persediaan sebanyak itu? Makanya kalau setelah melihat persediaan, kita akan lihat apanya? Gudangnya. Apa dia punya gudang untuk menyimpan persediaan sebanyak itu? Nggak punya sih, Pak. Tapi dia sewa. Berapa biaya sewanya gitu? Nah, analisisnya akan ke sana ya. Jadi persediaan ini nature-nya dia nilainya signifikan tetapi tidak terlalu signifikan karena harusnya ada aset lain yang lebih besar dari persediaan. Oleh karenanya, kata kunci dari persediaan adalah sama seperti AR atau AP tadi apa? Turnover. Berapa perputaran persediaannya? Nilainya memang tidak terlalu signifikan, tapi dia akan dijaga turnover-nya. Jangan sampai ketika ada orang mau beli, dia kehabisan barang. Atau jangan sampai dia punya persediaan akhir yang terlalu banyak di akhir tahun. Karena punya persediaan yang terlalu besar itu cost juga buat dia. Butuh disimpan. Persediaan itu diasuransikan juga, teman-teman. Artinya dia kalau semakin banyak persediaannya, asuransi dia makin tinggi. Iya kan? Rawan terjadi kebakaran misalnya, apalagi kalau persediaannya barang yang mudah terbakar. Nah, persediaan itu ada aspek-aspek itunya yang perlu dipahami kalau kita baca analisis atau kalau kita melakukan analisis laporan. Nah, persediaan sendiri secara akuntansi dicatat di PSAK 14. PSAK 14 itu saat ini disebut sebagai PSAK 202, itu mengatur persediaan. Persediaan pada awalnya akan dicatat sebesar cost. Misalnya saya jualan baju, maka persediaan saya adalah baju, ya kan? Saya beli baju, misalnya baju harganya satu potongnya 100.000, saya beli 10, maka saya akan beli 1 juta. Lalu untuk beli baju ini saya bayar ongkir, ongkos kirimnya katakanlah 50.000 ya. Lalu saya bayar asuransi misalnya ya, asuransi pengiriman katakanlah 25.000. Maka persediaan saya akan dicatat sebesar 1.075.000 rupiah. Maka pada waktu belinya saya akan catat inventory pada kas. Berapa? 1.075.000. Pada awalnya dicatat sebesar cost. Lalu karena kata kunci persediaan tadi turnovernya gimana sih? Maka ada istilahnya biaya persediaan. Ya. Persediaan itu kan keluar masuknya cepat. Karena apalagi yang turnovernya tinggi ya. Tapi ada juga perusahaan yang mungkin turnovernya setahun sekali gitu. Ya, saya punya wajib pajak yang dia itu usahanya itu distributor ini. Alat-alat kesehatan, tapi yang imaging. Pokoknya buat mengcapture citra. Jadi apa? Misalnya yang dia jual itu adalah MRI, lalu CT scan. Nah, itu kan nilainya signifikan, barangnya juga secara fisik besar gitu. Itu turnovernya nggak terlalu tinggi. Tapi sekali jual bisa puluhan miliar gitu sekali jual produk untuk satu produk. Dan biasanya dijualnya ke rumah sakit. Jadi dia distributor alat-alat kesehatan tapi khusus yang bagian pencitraan ya. Jadi MRI dan banyak banget ya sebenarnya alat kesehatan yang kadang kita nggak tahu namanya apa. Itu dia gudangnya cukup besar karena tadi produknya eh, gede ya. Dan fakturnya ya kalau kita cek ke fakturnya dia jualnya ke rumah sakit ada RSUD, ada juga rumah sakit swasta gitu. Nah, pada awalnya akan dicatat sebesar cost.
Lalu keluar masuknya persediaan, kalau teman-teman ingat, itu akan dicatat menggunakan dua metode, FIFO atau average. Ya, FIFO itu adalah first in, first out, atau bahasa Indonesianya itu masuk pertama, keluar pertama, MPKP. Sementara average itu adalah metode rata-rata. Dulu ada metode LIFO namanya, last in, first out, atau masuk terakhir, keluar pertama, MTKP. Saat ini tidak diperkenankan FIFO. Secara akuntansi nggak boleh. Karena LIFO itu tidak mencerminkan pergerakan persediaan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin barang yang baru masuk udah dijual gitu? Concernnya apa sih? Harga. Ya. Nah, setelah itu di dalam akuntansi persediaan umumnya ada persediaan awal berapa ditambah pembelian berapa dikurangi persediaan akhir. Ini rumus apa? Rumus Rumus COGS, Pak. COGS atau HPP. Ya. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir itu adalah HPP, harga pokok penjualan atau cost of goods sold. COGS. Jadi persediaan itu akan dicatat menggunakan ini nih, FIFO average. Lalu setelah dicatat ini dia akan tahu persediaan akhir. Persediaan akhirnya berapa sih? Persediaan akhir ini akan menentukan HPP-nya dia berapa. Nah, menurut PSAK 14, persediaan akhir itu pada awalnya dicatat sebesar kosnya. Misalnya nih, kan tadi saya beli 1.075.000 ya. Lalu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk terus. Di akhir saya punya persediaan akhir itu sebesar 525.000 misalnya. Maka 525.000 ini kan berdasarkan kos, ya enggak? Nilai yang pada waktu itu saya akui di awal. Jadi kalau saya anggaplah ada persediaan awal 250.000. Jadi persediaan awal 250.000. Pembelian saya 1.075.000. Lalu persediaan akhirnya 525.000, maka COG saya berapa? Jadi persediaan awal 250 ditambah 1.075 berarti 1.325.000 ya. Lalu saya punya persediaan akhir 525.000, maka COGS-nya adalah 800.000. 800.000. Ini kalau berdasarkan cost. Cost itu adalah berapa biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh persediaan tersebut. Nah, PSAK 14 itu ngatur bahwa meskipun di akhir kamu sudah tahu bahwa berdasarkan cost itu persediaannya 525, kamu harus pertimbangkan ulang. Karena PSAK 14 itu menggunakan model atau metode yang dikenal sebagai LCNRV dalam menghitung persediaan akhir. LCNRV ini adalah lower cost or net realizable value, ya, atau biasa disebut sebagai exit value. Lower cost or net realizable value, mana yang lebih rendah antara cost-nya atau net realizable value? Apa yang dimaksud dengan net realizable value? Net realizable value adalah harga pasar atau harga wajarnya persediaan dikurangi dengan ongkos atau biaya untuk menjual. Gitu. Jadi harga pasarnya berapa dikurangi ongkos untuk menjualnya berapa. Jadi misalnya dari 525 ini ternyata harga pasarnya 600.000. Tapi untuk menjualnya kita butuh biaya 80.000. Maka persediaannya menurut LCNRV, NRV-nya adalah 600 dikurangi 80 atau sebesar 520.000. Maka menurut PSAK 14, kita harus milih mana yang lower.
antara kosnya berapa? 525, kosnya 525 persediaan akhirnya, atau NRV-nya berapa? 520.000. Mana yang lower? Mana yang lebih rendah? 520.000. Maka menurut Pesaka 14, persediaan akhirnya itu bukan 525.000, tapi 520.000. Sehingga di sini akan kita tulis 520.000, bukan 525.000. Akibatnya, kalau persediaan akhirnya 520.000, maka COGS-nya adalah 250 ditambah 1.75, 1.325 dikurangi 525.000. Itu adalah sebesar 805.000. Ya, COGS-nya lebih besar. Kalau saya punya sales-nya 1.200.000, COGS yang pertama itu 800.000, gross profitnya berapa? 400.000. Tapi kalau COGS saya 805.000, gross profitnya 395.000. Lebih kecil gross profitnya. Yang satu ini pakai cost, yang satu pakai LCNRV. Kira-kira kalau teman-teman sebagai pembuat undang-undang pajak, lebih milih mana? Cost atau LCNRV? Kos, Pak. Cost, karena gross profitnya lebih besar. Oleh karenanya, metode LCNRV yang diatur di PSAK 14 ini tidak dikenal di Undang-Undang PPH. Secara akuntansi boleh, ya silakan aja pakai LCNRV. Tetapi mengenal LCNRV. Undang-Undang Pajak hanya mengenal cost model. Kenapa? Karena LCNRV ini lagi-lagi ini adalah estimasi atau perkiraan. Artinya apa? Unrealized. Undang-undang pajak hanya mengenal metode realisasi. Dia tidak mengenal metode yang unrealized. Jadi, kalau wajib pajak di dalam CALK-nya, pada kebijakan akuntansinya tentang persediaan pakai LCNRV, maka dia harus melakukan koreksi fiskal positif atas nilai persediaan akhirnya. Karena dia nggak boleh melaporkan 395. Yang harusnya dia laporkan adalah 400.000. Nah, itu efeknya. Ya. Efek dari sisi akuntansi ke pajak. Sampai sini terkait persediaan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini ya, ini ada LCNRV. Lalu satu lagi teman-teman, tadi kan kita tahu ada persediaan awal, persediaan akhir ya. Padahal kemarin di laporan keuangan kita tahu bahwa laporan keuangan itu harus disajikan minimal 2 periode. Yang harus kita pahami sama-sama adalah, perhatikan kalimat saya, persediaan akhir yang dilaporkan di periode sebelumnya akan dilaporkan sebagai persediaan awal di periode sekarang. Dapat nggak? Persediaan akhir yang dilaporkan pada periode sebelumnya akan dilaporkan sebagai persediaan awal pada periode sekarang. Jadi kalau sekarang tahun 2024, periode sebelumnya adalah tahun 2023.
persediaan akhir di tahun 2023 akan dilaporkan sebagai persediaan awal di tahun 2024. Ya, itu harus mutu, pindahnya harus benar. Karena kalau angka ini aja udah beda, itu bisa kita tanyakan ke entitas. Kenapa kok kamu mindahin persediaan akhir ke persediaan awal aja salah? Ya. Emang ada apa yang kayak gitu banyak? Ya, karena lagi-lagi banyak juga wajib pajak yang bikin laporan keuangannya manual. Oke, itu persediaan. Sampai sini aset lancar, kita udah selesai. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, sebenarnya penomoran PSAK ini apakah bakal merubah isinya, Pak? Kan tadi memang 14 itu diganti 202 ya, sama yang lain juga. Enggak, Untuk isinya apakah beda, Pak? isinya sama. Dia cuman ganti nomenklatur aja. Sebenarnya itu DSAK. Jadi kalau kita di PSAK itu kan ada dewan ya, namanya DSAK. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ya isinya para profesor-profesor dan ya guru besar akuntansi lah. Itu mereka supaya inline dengan penomoran PSAK di luar negeri kalau nggak salah ya. Itu kemudian ada perubahan nomenklatur ya. Padahal kalau saya udah terlanjur apal yang nomor yang lama gitu. Jadi kalau nomor yang baru tuh bingung. Kayak misalnya PSAK 16 itu sekarang jadi PSAK 216 ya. Tapi kalau 14 itu jadi 202 gitu. Saya nggak tahu kenapa kok penomornya jadi gitu. Mereka punya aturan tata cara penomoran. Jadi kalau depannya ada 2, ini artinya konvergensi dari IFRS. Lalu kalau depannya 1, itu adalah PSAK apa gitu ya. Itu ada maknanya. Jadi tadinya kan cuma 2 digit, sekarang jadi 3 digit. Sebenarnya kapan akan mengubah isinya gitu? Ya ketika diubah, ketika ada perubahan. Ya, PSAK 14 itu tadi tentang persediaan, setahu saya terakhir diubah tahun 2011. Sampai sekarang belum ada perubahan lagi. Ya, PSAK-PSAK yang baru itu kan sekarang banyak terbit dulu ya, sebelum ada perubahan nomenklatur. Itu PSAK yang awalnya 7 ya, 71, 72, 73, mulai dari 69, sebenarnya 69, 70 ya. Sekarang udah nomornya udah di 70-an. Kalau PSAK 69 itu tentang aset biologis, jadi bagaimana mencatat binatang, mencatat tumbuhan, ya, itu sebagai aset. PSAK 70 itu tentang teks amnesti, 71 tentang sewa, bukan, sewa 73 ya, 71 tentang aset Instrumen. keuangan, ya, 72 tentang pendapatan atau penghasilan dari kontrak pelanggan. Nah, teman-teman nanti bisa dalam itu ya kalau memang tertarik ke bidang akuntansi ya karena lagi jadi apa sih PSAK itu? PSAK itu sebenarnya yang teman-teman pelajari di akuntansi itu adalah aplikasi dari PSAK atau aplikasi dari IFRS misalnya. Karena PSAK atau kaidah akuntansi itu sebenarnya kayak undang-undang pasal-pasalnya. Makanya kalau teman-teman buka PSAK ya saya ada bukunya nih. Misalnya tahun 2017 aja bukunya itu bisa setebal ini nih ya. Tapi itu pun belum semua PSAK ada gitu. Nah, kalau eh, dia modelnya itu paragraf-paragraf. Jadi kayak pasal-pasal di undang-undang. Sementara akuntansi itu, jadi PSAK itu nggak bicara jurnalnya seperti apa, enggak. Tata cara penjurnalan penamaan akun itu dipelajari di ilmu akuntansinya. Tapi tentang PSAK-nya, aturannya, itu diatur di PSAK-nya, paragraf-paragraf. Makanya isinya kan paragraf. Sama kayak pasal. Di undang-undang itu kan pasalnya. Nah, PSAK itu seperti itu. Dia jadi pegangan bagi akuntan dalam menyelenggarakan pembukuan. Pertanyaannya, Pak, apakah semua entitas ini harus patuh terhadap PSAK? Ya. Jawabannya ada di kata audit. Ya. Laporan keuangan itu supaya bisa lebih terpercaya, dia diaudit. Yang audit siapa? Kantor akuntan publik. Makanya laporan keuangan yang audited itu lebih terpercaya daripada laporan keuangan yang tidak diaudit. Karena dia ada pendapat dari auditor. Dan auditor itu tunduk pada etika profesi auditor. Dia disumpah, dia nggak boleh menyalahgunakan sumpahnya. Jadi kalau dia bilang itu tidak wajar, ya laporan keuangannya memang tidak wajar. Kalau dia bilang wajar dengan pengecualian, artinya wajar, tapi ada catatan, ya kan?
Kalau dia bilang WTP, wajar tanpa pengecualian, laporan keuangannya oke gitu. Makanya laporan keuangan yang audited itu lebih terpercaya daripada laporan keuangan yang tidak diaudit. Nah, berikutnya, apa sih patokan si auditor dalam mengaudit? Ya PSAK. Karena standar yang ada adalah PSAK. Makanya kalau pertanyaannya, Pak, apakah PSAK ini wajib bagi semua entitas? Kita akan tanya, laporan keuangannya diaudit atau tidak. Kalau laporan keuangannya diaudit, ya berarti PSAK-nya penting. Ya. Makanya kalau teman-teman baca catatan atas laporan keuangan, yang kita bahas di pertemuan kedua, yang asinkronus ya, itu bicara apa? Bicara kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi itu bicara PSAK apa saja yang dia anut dan mulai kapan. Gitu. Nah, makanya itu jadi penting ya. Makanya penting juga tahu PSAK dan mendalami PSAK. Gitu. Nah, berikutnya kita akan bicara aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode. Ya, tidak hanya satu periode tapi lebih. Ya, aset Izin tidak Pak, lancar. Ya, boleh. Pak, izin tanya Pak, masih tentang aset lancar Pak. Hmm. Sebenarnya yang pengen saya tanya tuh tentang aset tidak berwujud Pak. Contohnya kayak film-film yang diupload di Netflix atau something gitu Pak. Itu menurut saya, dan saya pengen tahu itu gimana ya Pak, tentang penentuan asetnya, harga asetnya, terus juga perhitungan apakah ini diakui sebagai aset atau tidak. Secara itu kan diperjualbelikan ya Pak ya. Ya, Siap. Izin Pak. oke. Eh, Pertanyaan cukup bagus ya, tapi sebenarnya aset tidak berwujud itu umumnya dilaporkan di aset tidak lancar. Dia bukan aset lancar. Saya punya satu slide khusus nih mengenai aset tidak berwujud untuk industri film. Ada yang sudah nonton apa ya film yang sekarang eh, lagi happening? Glinda Pak. Itu film horor bukan? Enggak Pak. Bukan. Oh, ini agak lain ya. Udah nyampe Riau belum agak lain? Sudah Pak, full terus Pak. Udah ya, susah ya dapetinnya. Nah, jadi benar seperti yang tadi dibilang Tito. Jadi kalau industri film itu mereka asetnya apa sih? Apakah asetnya kamera gitu ya? Ya itu salah satunya. Tapi industri film itu kalau teman-teman bayangkan sebuah production house itu sumber penghasilannya dari apa? Dari filmnya mereka. Jadi film di sebuah production house itu seperti mesin yang menghasilkan uang. Ya nggak? Mereka dapat uang dari film yang mereka produksi. Pertanyaan Tito ini cukup bagus. Ibu Tito nggak bilang seperti itu ya. Saya ganti kalimatnya jadi film di production house itu dicatat sebagai inventory atau aset tetap. Aset tetap ya, Pak. Aset tetap. Aset. Dia bukan inventory karena tidak dijual. Yang diserahkan adalah haknya, hak memutarnya. Tapi yang memiliki film itu tetap si production house itu. Ya. Nah, slide-nya seperti ini. Jadi film itu, si production house itu ketika membuat film, pertama biaya-biaya yang dia keluarkan sebelum jelas mau bikin film apa, misalnya biaya risetnya, ya, biaya researchnya, itu akan dicatat sebagai biaya, dibebankan. Baru ketika sudah jelas dia mau bikin, oh saya mau bikin film agak lain dua nih, karena setelah kita riset agak lain satu kan cukup oke nih, kita akan bikin agak lain dua. Baru setelah dia memutuskan untuk membuat film yang kedua atau membuat sesuatu, itu dia akan kapitalisasi biaya-biayanya. Jadi biaya yang dia keluarkan, marketingnya, biaya riset, mungkin biaya pengembangan awal gitu kan,
beli semua peralatan gitu kan. Kalau untuk memproduksi film itu dia harus beli beli rumah misalnya sebagai itu akan dikapitalisasi sebagai nilai aset. Jadi film tadi kita sudah sepakat akan dicatat sebagai aset tidak berwujud dan itu adanya di aset tidak lancar karena dia masa manfaatnya lebih dari satu periode, ya kan? Nah, jadi akan dicatat sebagai aset. Akan didistribusikan melalui perjanjian distribusi film dan bagi hasil dengan siapa? Dengan bioskop, dengan Netflix, dengan View, dengan Disney ya misalnya. Jadi filmnya jadi sumber uang, unit penghasil kas. Makanya film itu akan dicatat sebagai aset tetap. Pembebanannya lewat apa? Lewat amortize, diamortisasi. Jadi kalau fix aset, aset tetap yang berwujud itu kan disusutkan. Tapi kalau aset tidak berwujud, itu diamortisasi namanya. Diamortize. Gimana caranya? Oh, kita pertama diperkirakan film ini kira-kira akan laku berapa lama ya? Ya umumnya film lama-lamanya 5 tahun misalnya karena 1 tahun pertama dia eh, di bioskop ya nggak lama kemudian kemudian tiba-tiba udah tayang di Netflix misalnya ya kalau film Indonesia gitu kan ya kan baru bulan lalu ada di bioskop ternyata bulan depannya udah ada di Netflix misal ya di Netflix berapa lama sih paling lama katakanlah supaya jadi duit terus paling ya oh kita jual juga nih ke TV-TV yang tidak terkenal misalnya kan ada TV-TV yang channel TV yang dia masih sinetron-sinetron lama kalau teman perhatikan. Ya enggak, itu kan artinya masih jadi sumber uang meskipun tidak seberapa gitu mungkin ya, nilainya tidak terlalu besar. Dia akan hitung tuh masa manfaatnya. Oh kira-kira film ini akan ngasih penghasilan ke kita 3 tahun, maka masa manfaatnya 3 tahun. Jadi film itu akan diamortize selama 3 tahun. Nah, pendapatannya dari apa sih film ini? Dari royalti. Bioskop bayar royalti ke production house sebagai pemilik. Netflix bayar royalti ke pemilik film. Gitu. Jadi, film itu akan dicatat sebagai aset tidak berwujud di sisi neraca, sebagai aset tidak lancar, lalu pembebanannya lewat amortisasi, dan penghasilannya kalau aset tidak berwujud berasal dari royalti. Ini contohnya aset tidak berwujud film. Masalahnya aset tidak berwujud itu banyak. Dan aset tidak berwujud itu diatur di Pesaka 14. Sorry, PSAK 19 tentang aset tidak berwujud. Nih, teman-teman mungkin tidak pernah terbayang bahwa aset tidak berwujud itu banyak banget ya. Contohnya yang nggak ada di sini. Ini kalau yang ada di sini kan mungkin trademark, merek, trade name, nama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu logonya Hyundai, logonya Hyundai itu ada logo dan ada nama, ya kan? Si logonya dia akan catat sebagai aset terpisah. Namanya dicatat sebagai aset terpisah. Makanya ada trade name, ada trademark. Mungkin yang teman-teman sering nonton di kartun SpongeBob. Apa? Apa aset tidak berwujud yang diinginkan si plankton dari Mr. Krab? Resep rahasia, Pak. Resep rahasia itu juga aset tidak berwujud. Namanya know-how. Ya, know-how. Resep rahasia desain ya kan misalnya teman-teman desainer desain itu dipatenkan oh ini desain saya ya makanya ada hak kekayaan intelektual. Nah mungkin aset tidak berwujud ini teman-teman nggak pernah bayangkan kalau pesawat punya hak landing di suatu bandara itu hak landingnya akan dicatat sebagai aset tidak berwujud karena misalnya nih di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta kan nggak semua pesawat bisa landing di sana. Dan itu bayar supaya bisa landing di situ. Maka cost-nya itu akan dicatat sebagai aset tidak berwujud di amortize. Contoh lain yang mungkin nggak kebayang bahwa itu adalah aset tidak berwujud.
Software, paten kan jelas ya. Ini izin usaha pertambangan, IO. Hak pengelolaan hutan, HPH. Itu aset tidak berwujud. Yang dekat dengan Dijen Bea Cukai. Misalnya pabrik rokok. Apa yang dicatat aset tidak berwujudnya? Merek rokoknya. Ya kan? Karena merek itu sudah dihasilkan selama bertahun-tahun. Makanya saya sering menyampaikan kalau perusahaan itu makin tua, bukannya beli aset yang banyak, tapi dia akan menciptakan aset tidak berwujud. Karena aset tidak berwujud ini pada akhirnya akan menjadi sumber uang. Siapa yang nggak kenal Sasa? Tahu Sasa? MSG? Ya. Awan Ajinomoto, Pak. Ajinomoto, iya. Siapa yang nggak kenal Miwon misalnya? Siapa yang nggak kenal Honda? Ajinomoto itu sampai sekarang masih bayar royalti ke Jepang tuh, perusahaan Indonesia. Padahal tanpa biaya marketing, semua orang Indonesia udah tahu Ajinomoto. Tapi dia masih bayar royalti. Karena aset tidak berwujud itu sampai kapanpun akan jadi passive income lewat royalti. Makanya kalau entitas itu makin tua bukannya ngumpulin aset berwujud, enggak. Karena aset berwujud itu pada akhirnya akan aus, akan rusak. Tapi yang dia bentuk adalah branding supaya punya aset tidak berwujud. Ya kan? Pada akhirnya itu yang akan dia jual. Makanya relevan pepatah yang menyatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, entitas makin menua dia akan cari aset tidak berwujud. Ya, nah, kira-kira seperti itu, Tito. Kalau konten YouTube, Pak, itu menghasilkan. Kon, ya, bisa juga sama seperti film, dikapitalisasi. Jadi eh, cuma mungkin ya ini butuh misalnya nih konten kreator pada awalnya kan ya mungkin belum tahu ya, tapi kan setelah seiring berlalunya waktu dia akan tahu tuh oh konten ini kira-kira akan ngasih saya penghasilan selama berapa lama sih gitu. Sampai kapan orang akan menonton tontonan ini ya enggak? Karena selama ditonton itu dia dapat penghasilan gitu. Atau yang perlu dia hitung adalah sampai berapa lama orang-orang tidak akan menonton video ini lagi gitu. Atau ini udah akan jadi usang di tahun berapa gitu. Nah, itu dia perlu perkiraan. Perkiraannya salah gimana? Ya, itu salahnya dia mengestimasi. Itu karena akuntansi itu kadang penuh estimasi. Makanya ada PSAK 5, PSAK 25. PSAK 25 itu secara khusus mengatur mengenai estimasi. Cara mengestimasi kebijakannya berapa lama sih? Cara menilai masa manfaat aset itu bagian dari estimasi. Ya. Nah, kita tadi udah masuk ke sini nih. Aset tidak berwujud. Itu diatur di PSAK 19 atau PSAK 238. Aset itu banyak ya, aset tidak lancar. Ada aset tetap, properti investasi, aset biologis, aset yang tersedia untuk dijual, ada hak guna, ada aset keuangan. Ya. Aset tetap, fixed asset. Ini adalah aset berwujud. Gedung, mesin-mesin, peralatan, itu akan dicatat menurut aset tetap sesuai PSAK 16. Properti investasi yang punya investasi tapi ditunggu kenaikan nilainya itu adalah properti investasi. Aset biologis untuk mencatat aset-aset biologis, misalnya peternakan ayam, gimana cara nyatat ayamnya? Gimana cara nyatat tandan buah segar, TBS, yang masih nempel di pohon sawit? Ya. Lalu ada hak guna aset ini terkait dengan sewa. Ya, aset keuangan ini untuk nyatat apa? Obligasi, saham, ya. Itu diatur secara khusus. Saya tidak akan bahas semuanya, mungkin saya akan bahas aset tetap. Nah, tadi di persediaan saya bilang persediaan ini nilainya signifikan tapi tidak terlalu signifikan. Nah, yang lebih signifikan dari persediaan adalah aset tetap. Fixed asset. Ya, mesin, gedung.
itu dicatat sebagai aset tetap. Jadi aset tetap adalah aset fisik berwujud yang digunakan oleh entitas dengan masa manfaat dari satu periode. Itu akan dicatat sebagai aset tidak berwujud. Pembebanannya lewat apa? Lewat penyusutan. Yang perlu teman-teman pahami, biaya penyusutan adalah biaya yang tidak ada. Misalnya, asetnya nilainya 1 miliar, masa manfaatnya 10 tahun. Maka biaya penyusutannya 100 juta per tahun. Ya kan? Tanpa nilai residu. Apakah ketika dia mencatat beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 100 juta per tahun, dia keluar uang 100 juta? Enggak. Enggak. Biaya penyusutan ini hanya cara dia untuk mengexpensekan cost yang dia catat sebelumnya. Ya, selama masa manfaat. Kembali ke prinsip apa yang tadi saya kenalin? Matching cost against revenue. Meskipun biaya penyusutan ini biaya penyusutan yang tidak ada, pada kenyataannya dia pernah beli aset itu. Dan expense-nya harus ditandingkan dengan revenue. Maka muncullah biaya penyusutan. Jadi biaya penyusutan biaya yang tidak ada tapi biaya yang make sense. Makanya diperbolehkan. Boleh untuk dikurangkan dari sisi pajak. Ya. Nah, kalau tadi persediaan ada namanya LCNRV, teman-teman. Kalau bicara aset tetap, menurut Pesaka 16, itu entitas punya 2 metode dalam mencatatnya. Kayaknya saya pernah sampaikan. Yang pertama ada cost model, yang namanya revaluasian model. Ya. Model itu ya aset dicatat sesuai cost-nya, lalu akan disusutkan selama masa manfaat. Sementara revaluasian model, itu aset itu akan direvaluasi apabila diindikasikan terjadi penurunan atau kenaikan aset. Ya. Lagi-lagi revaluasian model ini apa? Estimasi. Karena aset itu bisa naik turun gitu. Kalau naik, selisihnya akan dicatat kemana? Ke namanya OCI, Other Comprehensive Income, atau penghasilan komprehensif lain. Kalau turun kemana? Ke OCI juga. Gitu. Dan OCI ini adalah akun unrealized, makanya di Undang-Undang PPH nggak dikenal. Undang-Undang PPH mengenalnya hanya cost model saja. Ya, revaluasian model tidak dikenal di Undang-Undang PPH. Saya sampaikan teman-teman, kalau entitas punya aset gedung, tanah atau bangunan, nanti di neraca munculnya 2, yaitu aset tanah dan aset bangunan. Aset tanah harus dicatat terpisah dari aset bangunan, karena tanah tidak disusutkan. Ya, jadi tanah itu tidak boleh disusutkan. Sedangkan bangunan boleh disusutkan. Pak, ada nggak yang punya bangunan tapi nggak punya tanah? Ada. Contohnya kalau teman-teman punya apartemen. Ya. Punya apartemen itu punya gedung, tapi teman-teman tidak akan mencatat aset tanah. Jadi cuma gedung saja. Dan itu pun hak yang diberikan adalah hak guna bangunan, umumnya 32 tahun ya. Setelah 32 tahun hak gunanya harus diperpanjang kalau memang gedungnya masih layak pakai. Kalau tidak layak pakai harus dihancurkan. Nah, ini aset tanah dan atau bangunan. Jadi tanah itu tidak disusutkan, kalau bangunan boleh disusutkan. Kaitannya dengan pajak untuk aset tetap ini, yang pertama yang diatur di Undang-Undang PPH adalah metode penyusutan. Undang-Undang PPH tidak mengenal nilai residu. Jadi kalau di akuntansi ada nilai residu, di Undang-Undang PPH itu nggak dikenal. Jadi aset itu harus habis. Nggak ada sisa.
Yang kedua, metode penyusutan yang dikenal hanya garis lurus atau double declining method, ya. Garis lurus atau double declining method. Kalau garis lurus tuh ya disusutkan selama masa manfaat, double declining method disusutkan dengan tarif 2 kali dari tarif garis lurus, gitu kan. Secara akuntansi ada metode yang lain, contohnya untuk aset seperti diamond, itu nggak bisa pakai garis lurus atau double declining method. Harus pakai identifikasi khusus namanya. Atau mobil-mobil yang sangat mewah, misalnya Lamborghini gitu ya, itu nggak bisa disusutkan pakai garis lurus. Harus diidentifikasi khusus, cari mana yang baret gitu. Lalu dihitung penyusutannya berapa. Jadi boleh juga menyusutkan seperti itu gitu, nggak harus loh. Karena mau garis lurus, mau double declining method itu sebenarnya hanya cara untuk mengestimasi penurunan nilainya, ya kan? Kalau dia punya cara lain yang lebih tepat, misalnya panggil aja si penilai untuk menilai nilainya berapa sekarang sih sebenarnya, itu nggak apa-apa juga, ya. Jadi double declining method atau straight line method itu hanya metode untuk mengestimasi penurunan nilai. Yang kedua yang diatur di Undang-Undang PPh adalah masa manfaat, ya. Bahwa entitas itu kan kalau pada kenyataannya secara akuntansi masa manfaat berapa sih? 3 tahun, 7 tahun, itu kan terserah manajemen. Tapi secara pajak nggak boleh, ya. Kalau secara pajak, kalau asetnya bangunan, itu masa manfaatnya kalau nggak 10 ya 20 tahun. Atau masa manfaat sebenarnya apabila lebih dari 20 tahun. Tapi kalau selain bangunan itu 4, 8, 16, atau 20 tahun. Gitu. Nggak boleh ada angka lain. Jadi sudah ditentukan. Masa manfaatnya 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Contoh, misalnya ada aset mesin dibeli 1 Januari 2015. Masa manfaatnya menurut akuntansi komersial 10 tahun. Maka secara pajak, masa manfaatnya hanya boleh berapa tahun? 8, Pak. 8 tahun. Ya, karena kalau bukan 16 kejauhan, yang paling dekat adalah 8 tahun. Ya. Jadi kalau dia beli tanggal 1 Januari 2015 harga 100 juta, penyusutannya secara akuntansi komersial berapa? 100 juta dibagi 10 juta, Pak. 10. Bagi Itu 10 juta. Tapi secara fiskal berapa? 8 juta, Pak. 100 juta dibagi 8 tahun, jadi berapa? 125, 12 juta. 12,5. 12,5. Nah, perhatikan bahwa penyusutan fiskalnya lebih besar dari penyusutan real. Karena masa manfaat fiskalnya lebih cepat daripada masa manfaat komersilnya. Maka secara akuntansi dia akan bebanin 10 juta tuh. Tapi nanti di SPT penyusutan yang harus dia bebankan adalah 12,5 juta. Selisihnya 2,5 juta. 2,5 juta ini akan dia lakukan koreksi fiskal positif atau negatif? Positif, Pak. Koreksi fiskal Akuntansi. negatif, ya, negatif. Karena perhatikan, biaya penyusutan komersilnya 10 juta, tapi biaya penyusutan fiskalnya lebih besar. Berarti bayar pajaknya akan jadi lebih kecil. Ini enggak? Karena bebannya lebih besar secara fiskal. Teman-teman punya uang 50 juta. 50 juta dikurangi 10 juta berapa? 40 juta. Tapi 50 juta dikurangi 12,5 juta, jadi 37,5. Bayar pajaknya jadi lebih kecil. Kalau bayar pajaknya jadi lebih kecil, koreksi fiskalnya adalah koreksi fiskal
negatif. Koreksi fiskal positif tuh kalau bayar pajaknya jadi lebih besar. Nah, ini sebagai akibat dari adanya perbedaan masa manfaat antara komersil dengan fiskal. Secara akuntansi, kalau teman-teman penasaran, ada namanya PSAK 46, ini tentang pajak penghasilan, ya. Menurut PSAK 46, kalau secara komersil dia catat beban penyusutan 10 juta, tapi secara fiskal dia harusnya mencatat 12,5 juta, maka dia punya aset pajak tangguhan. Jadi kalau di neraca, teman-teman banyak ketemu akun yang ada namanya pajak tangguhan, pajak tangguhan, pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, pendapatan pajak tangguhan, itu terjadi karena beda metode atau dikenal sebagai beda waktu atau bahasa Inggrisnya temporary difference antara temporary difference antara aturan komersil dengan aturan fiskal. Ini contoh satu hal. Ini contohnya hanya beda masa manfaat, belum beda metode. Ternyata secara akuntansi komersial dia pakai garis lurus. Secara fiskal dia ngitung penyusutannya pakai double declining method. Nah, ini cari masalah sebenarnya. Kenapa harus dibedakan? Kalau mau ya disamain aja antara komersil dengan fiskal. Ya disamain metodenya, ya disamain masa manfaatnya supaya enggak repot. Kalau udah metodenya beda, masa manfaatnya beda, ya dia cari repot sendiri. Meskipun ada juga yang kayak gitu. Tapi ini saya ingin ngasih tahu ke teman-teman, ada perbedaan kaidah atau perbedaan prinsip yang dipegang antara akuntansi komersil dengan aturan pajak terkait penyusutan. Tadi ya, metodenya. Yang kedua, masa manfaat. Sampai Berarti sini, selalu pakai ini, Pak, yang komersil ya, Pak, kalau misalnya untuk pajak itu bukan yang fiskal. di laporan keuangan, itu umumnya komersil. Tapi ketika ngitung pajak, dia harus pakai yang fiskal. Fiskal ini ada di mana sih cerminannya? Ada di SPT tahunan. Makanya di SPT tahunan itu ada satu lampiran yang dikenal sebagai laporan keuangan fiskal. Jadi laporan keuangan tapi secara fiskal itu adalah formulir 1771 Romawi 1 SPT tahunan badan. Di mana wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal di sana. Jadi dari laporan keuangan komersil akan dia lakukan rekon tuh. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang kurang, mana yang kelebihan. Koreksinya dengan cara melakukan koreksi fiskal positif atau negatif, sehingga ketahuan berapa penghasilan neto fiskal. Jadi kan gambarnya seperti ini. Jadi perjalanan dari laporan keuangan sampai jadi SPT itu kan begini. Pertama di laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini ada laba atau rugi. Ya enggak? Laba atau rugi di laporan laba rugi ini adalah laba atau rugi komersil. Ya enggak? Berdasarkan akuntansi komersialnya seperti apa. Lalu dari laba, apakah pajak dihitung dari sini? Enggak. Ini masih kasar. Ini masih secara komersil. Harus disesuaikan dengan aturan Undang-Undang PPh. Maka akan hanya rekon fiskal. Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu dilakukan dengan melakukan 4 hal. Yang pertama, dikurangi dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Ya, penghasilan yang bukan objek pajak ya dikeluarin karena sampai kapanpun nggak akan dikenai pajak. Yang kedua, dikeluarkan penghasilan yang sudah dikenai PPh final. Penghasilan yang sudah dikenai pajak-pajak final ya dikeluarin karena udah kena PPh final, udah nggak akan dihitung lagi di SPT tahunan. Yang ketiga, dilakukan atau ditambah dengan koreksi fiskal positif. Ya, biaya-biaya yang nggak boleh dikurangkan menurut Undang-Undang PPh akan ditambahkan lagi tuh.
Dan yang terakhir dikurangi dengan koreksi fiskal negatif gitu. Contohnya tadi biaya penyusutan. Hasil akhir dari rekon fiskal ini disebut sebagai penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal ini baru nanti akan dipakai untuk menjadi penghasilan kena pajak. Pajak itu dihitungnya dari penghasilan kena pajak. Jadi dari laporan laba rugi itu kita nggak bisa ngitung pajak. Harus melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan gambaran rekon fiskal. Saya rasa aset tidak tetap, saya sudah bahas tadi penyusutan, aset tidak berwujud ya, tadi sudah saya ini juga. Aset tidak berwujud tuh nih teman-teman ya, paten, hak cipta, nama dagang, merek dagang, trade name, trademark, sewa, leasehold, dan perbaikan gedung yang disewa. Oke, saya kayaknya waktu pertemuan pertama saya udah bahas ya. Misalnya PTA nggak punya gedung, lalu PTA nyewa gedung. Ketika nyewa gedung, gedungnya belum siap dipakai. Dia harus merenov interiornya, pasang kubikel, pasang wallpaper, dan seterusnya sampai gedungnya siap dipakai. Pertanyaan saya, PTA ini di neracanya ada aset gedungnya apa enggak? Coba ulangin, Pak. Enggak ada. Oke, saya ulang ya. PTA nggak punya gedung. Kalau kita nggak punya gedung, maka biasanya dia akan sewa. Sewa gedung. Jadi PTA sewa gedung. Tapi pada saat sewa, gedungnya belum siap dipakai. PTA melakukan renovasi gedungnya, bangun interior, bikin kubikel, pasang wallpaper, sampai dia siap untuk dipakai gedungnya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah PTA mencatat aset gedung di neracanya? Tidak, Pak. Tidak, karena memang dia secara legal maupun secara nyata-nyata tidak punya gedung, dia cuma sewa. Dia akan catatnya mungkin prepaid rent kalau dia bayar di muka, ya kan? Atau mungkin dia akan catat biaya sewa kalau dibayar langsung gitu misalnya. Tetapi atas renovasi gedungnya tadi, dia bangun interior, bangun kubikel segala macam, akan dicatat sebagai aset juga, ya. Dia akan catat biaya renovasi, atau jangan biaya deh nanti bikin bingung. Renovasi gedung ini di sisi debit, ya. Kreditnya pada Kas. kas misalnya. Nah, renovasi gedung ini adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud. Jadi kalau dia keluar biaya 100 juta untuk merenov gedung, lalu dia akan nyewa di situ selama 5 tahun, maka 100 juta ini adalah pengeluaran untuk 5 tahun ke depan. Nggak boleh dibebankan sekaligus, makanya harus dicatat sebagai aset dan di amortize. Nanti pembebanannya pada amortisasi renovasi gedung pada renovasi gedung gitu. Berapa? 20 juta per tahun gitu. Nah, itu juga aset tidak berwujud. Biaya yang dia keluarkan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode itu adalah aset tidak berwujud. Biaya yang dikeluarkan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode itu juga adalah aset tidak berwujud. Jadi pembebanannya harus melalui amortisasi. Jadi dia nggak punya gedung, tapi dia nyatet aset renov gedung. Dan renov gedung itu kan tidak akan dilakukan setiap tahun. Dia udah tahu tuh, oh renov ini untuk 5 tahun ke depan gitu. Selama masa sewa kita. Pak, kenapa dia masa manfaatnya 5 tahun? Mungkin kenyataannya renov itu bisa sampai 10 tahun. Iya, tapi masa sewanya dia hanya 5 tahun. Maka masa manfaatnya mengikuti masa sewanya. Ya. Nah, itu terkait
Aset tidak berwujud juga tadi saya sebutkan hak ya, hak eksplorasi, formula, proses, teknologi, desain khusus tadi, know-how, resep rahasia ya, lisensi, waralaba, keanggotaan, dan daftar pelanggan. Nah, di pajak itu ada lebih advance lagi, teman-teman, ada namanya transfer pricing ya. Menurut transfer pricing ada aset tidak berwujud yang tidak diakui secara akuntansi. Jadi secara akuntansi tidak diakui, tapi secara transfer pricing diakui itu aset tidak berwujud. Contohnya daftar pelanggan. Daftar pelanggan. PTA beli asetnya, beli mesinnya PTB. Atau beli bisnisnya PTB. Beli PTB bilang, saya udah punya pelanggan tetap nih. Kalau kamu beli bisnis saya, pelanggan tetap ini akan nanti tetap beli ke kamu, kata PTB. Tapi saya minta dihargai, diremunerasi daftar pelanggannya. Karena lu nggak perlu repot-repot lagi cari pembeli. Ini udah ada nih, pelanggan tetap. Maka menurut transfer pricing, daftar pelanggan itu adalah aset tidak berwujud dan harus dihitung harganya. Lalu kalau di koran itu headline, ya. Headline itu kepala surat kabar, ya bahasa Indonesianya, itu juga aset tidak berwujud. Tapi secara akuntansi dia tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud. Jadi kayaknya ada. Nah, itu untuk sebagai gambarannya teman-teman. Lalu apalagi ini? Ini contoh dari merek ya. Bagaimana pendapat saudara apabila perusahaan menggunakan merek-merek di bawah ini wajib pembayaran royalti? Ya, jadi kalau aset tidak berwujud penghasilannya disebut sebagai royalti. Jadi royalti itu dibayar oleh seseorang karena ada pihak lain yang memiliki mereknya. Dan pemilik merek itu membayar royalti itu membayar atas apa sih? Karena pemilik merek melakukan sesuatu dengan mereknya. Mungkin melakukan market penetration ya, penetrasi pasar. Mungkin melakukan biaya marketing dan seterusnya, itu dibayar kemudian, diremunerasi. Evaluasi saya kira nggak perlu saya sampaikan. Oke, itu dari sisi investasi ya. Jadi di pertemuan kali ini kita banyak bicara aset. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicara laporan laba rugi karena bicara dari sisi operatifnya. Dari aktivitas operasi itu kan banyak dari laba ruginya. Jadi kemarin pendanaan kita bicara liabilitas dan ekuitas, investasi kita bicara aset, nanti operasi kita bicara laporan laba atau rugi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Bingung? Ya, mungkin bingung, tapi saya yakin teman-teman mungkin dapat sesuatu nih dari yang saya sampaikan. Oh, begitu, oh, begitu. Nah, sesuatunya itu dicatat ya, karena eh, meskipun judul mata kuliah kita ini analisis laporan keuangan, saya yakin ALK itu adalah harapan terakhir. Maksudnya, teman-teman di sini baru diperkenalkan menganalisis ya, makanya saya lebih banyak mengenalkan hal-hal di dalamnya. Saya tidak akan menuntut teman-teman untuk menganalisis sampai jadi potensi atau jadi kesimpulan yang wah itu terlalu tinggi harapan saya ya. Teman-teman kenal apa itu aset, kenal apa itu aset berwujud, aset tidak berwujud, aset lancar, aset tidak lancar, kenal apa itu liabilitas, kenal apa itu ekuitas, itu udah satu step menuju analisis yang lebih baik karena tujuan dari mata kuliah ini adalah memunculkan eager untuk melakukan analisis. Jadi analytical thinking ya atau critical thinking terhadap sesuatu itu mulai dikembangkan. Misalnya saya sering contohin BP punya persediaan, tadi kan kita bicara persediaannya. Pak, persediaannya terlalu besar. Pak, utangnya terlalu besar. Nanti arahnya ke sana ya, tapi kita mulai berkenalan dengan hal kecil. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kuliah kita sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian teman semua. Silakan lanjutkan aktivitasnya masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.